Halo semuanya, hai anak-anak, jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya. Tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, jumpa lagi ya di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Bab ke-7, Yesus sanggup menyembuhkan. Oke, hari ini anak-anak ya, tetap Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan kalian yang sedang belajar daring ya di rumah, baik melalui video, mungkin Zoom ya, atau Google Meet dan lain-lain. Tetap kalian sebagai siswa kalian wajib hukumnya untuk belajar. Nah, tetap semangat ya, selalu cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan tetap menjaga jarak. Nah, Ibu doakan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu juga ingin menyapa kalian, semangatnya gimana? Sudah 100% belum nih? Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi siapa ya? Tetap ya, Tuhan Yesus, tidak ada tandingannya ini. Nah, karena tokohnya kemarin kita udah belajar Ayub ya, udah tahu nih ceritanya Ayub. Sekarang Ibu mau ajak kalian untuk baca Alkitab dulu. Terus Ibu mau ingatkan ada lagu bagus ini ya, tapi agak-agak tahu-tahu gitu. Pernah Ibu dulu di sekolah minggu diajarkan ya sama gurunya ya. Seperti ini lagunya. Bartimeus yang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya, jadi judulnya Bartimeus yang buta ini. Coba cari di YouTube ya, ada ya. Nanti minta ajarin mama untuk belajar lagu ini. Oke, 1, 2, 3.
Bartimeus yang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, tokoh utamanya bukan hanya Bartimeus ya, tapi tokoh utama hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, Tuhan kita ya yang luar biasa. Oke, Ibu ajak kalian untuk membaca dulu ya. Dari Markus 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Silakan dibuka Alkitabnya. Karena ayatnya sedikit, Ibu langsung bacakan ya biar kalian paham dan tahu. Oke, kita akan membacanya. Ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus di luar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, ya. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang-orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru sekali lagi, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, wow, diajak ngobrol nih ya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, yang artinya guru ya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ibu mau kasih tunjuk nih ya. Apa ini? Ibu bawa apa ini ya? Ibu bukan main sulap loh ini ya. Ibu mau kasih tunjuk, ini kan ibu berkacamata nih. Ibu ingin merasakan gimana seperti Bartimeus ya. Pakai kacamata aja susah ya melihat, apalagi kalau buta. Nah, gini aja ibu nggak jelas ya. Ini apa ini ya? Karena ibu sudah mainnya tuh banyak ya. Coba ibu mau lipat-lipat ini. Nah ini, misalnya Bartimeus ini ya. Nah, kayak Wiro Sableng ini ya. Nah, seperti ini, coba kalian nanti dicoba di rumah, ditutup matanya, kira-kira kalian bisa lihat apa? Coba kalau jalan nabrak-nabrak enggak. Nah kira-kira, nah ini ya, ibu tahu ini ya, bener ya ini ya. Nah, sewaktu itu ini Bartimeus ya merasakan buta. Yang ibu rasakan saat ini ya, kok terasa ya, ini lampu padahal terang loh. Ini kelihatannya sangat gelap gulita, mungkin seperti dunia belum dijadikan ya, masih gelap gulita dan kosong. Nah, nggak ada apa-apa, mau jalan ke sana mungkin ibu akan kesandung ini ya. Tapi beda loh, orang buta itu bisa merasakan samping-sampingnya apa ya, lebih peka. Kalau ibu sendiri tidak bisa ini ya. Yang ibu rasakan gelap dan gak nyaman, gak enak ya, gak bisa melihat ciptaan Tuhan, gak bisa melihat apapun ya, mungkin mama papa yang cantik dan ganteng, adik yang lucu, bunga-bunga yang indah, gunung-gunung yang tinggi. Kasihan banget ya orang buta ya ternyata. Nah itu yang dirasakan oleh Bartimeus. Coba ibu buka ya, nggak mungkin kan ditutup gini terus ya, pusing kepala ibu ya. Coba ibu pakai kacamata lagi. Nah ini jelas ya, baru ya, kalau nggak pakai kacamata ibu juga sama ya, tidak sejelas pada umumnya mata normal. Nah itu dia, jadi ciri-ciri orang buta ya, ketika dia berjalan kemanapun pasti ya tidak
bisa melihat karena dia ada gangguan mata. Nah, Bartimius ini sudah bertahun-tahun karena dia tidak memiliki talenta apapun ya. Dia mengemis, menjadi pengemis, minta belas kasihan oleh orang lain. Nah, sewaktu itu ya di Yeriko ini ya, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan ya, mencari apa ya kira-kira ya. Yang jelas dia berbuat banyak hal ya, mujizat, mengajar kebenaran dan keselamatan. Ketika Tuhan Yesus jalan, Bartimius mendengar, padahal dia nggak melihat Tuhan Yesus datang enggak ini ya, enggak, dia melihat hentak kaki, dak 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 dak. Wah, ternyata Tuhan Yesus itu yang aku dengar-dengar dia bisa menyembuhkan. Aku mau minta tolong ke Tuhan Yesus. Coba, karena keberanian Bartimius, dia memberanikan diri untuk berteriak. Karena dia nggak bisa jalan. Nanti kalau jalan dia menerka-menerka, apa ini Tuhan Yesus ya? Apa ini Tuhan Yesus ya? Nanti malah salah orang. Bartimius langsung 1, 2, 3 dengan kekuatan ya di dalam dirinya. Yesus anak Daud, teriak ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ternyata Tuhan Yesus dengar teriakan si Bartimius ini. Tuhan Yesus, siapa itu yang memanggil-manggil aku? Di dalam hatinya Tuhan Yesus tahu ya. Lalu Tuhan bertanya kepada Bartimius, apa ya yang kau kehendaki kepadaku? Dan dia berkata, Bartimius, Tuhan, aku ingin sembuh. Dan jawab Tuhan, imanmu sekarang telah menyembuhkanmu dan engkau sembuh. Dan ketika dia sembuh, dia melihat ya, melompat-lompat saking girangnya sampai mungkin nabrak-nabrak ya. Aku bisa melihat. Langsung dia lari ya ke sana kemari. Ini sampai menari-menari karena saking bahagianya. Nah, mungkin sekarang yang buta ada harapan ya dioperasi ya. Mungkin menunggu donor mata ya, orang-orang yang meninggal mungkin matanya disumbangkan ya untuk dipasang ke orang yang masih hidup. Di dunia kesehatan seperti itu. Tapi karena kekuatan Tuhan Yesus ya adalah tidak terbatas karena dia adalah Tuhan, maka dia hanya cuman berkata ya, imanmu menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu. Nah, itu dia. Itu bedanya ya, dokter pakai alat-alat, kalau Tuhan Yesus cuma pakai kata-kata ya, nggak perlu bayar. Kalau kalian ke dukun, belum tentu dukunnya itu gratis ya, mesti minta imbalan. Belum lagi kalau dukunnya bekerja sama dengan iblis, maka dia akan ya melempar penyakitnya kepada orang lain dan tetap sembuh. Itu kekuatan setan, hati-hati. Di dalam iman Kristen tidak boleh memberhalakan kekuatan lain selain kekuatan Tuhan. Itu tidak diperbolehkan di dalam iman dan Alkitab kita. Karena sumber kekuatan yang utama, kesembuhan utama adalah Tuhan. Sementara yang lain, dokter adalah jalan saja untuk kita membawa dan menerima kesembuhan. Nah, kalau Ibu pernah cerita dulu ya di semester 1 kalau ponaan saudaranya ibu dibangunkan ya dari koma, lalu Pak Dinya Bu Guru sekarang sudah mengenal Tuhan Yesus, itu karena anugerah Tuhan. Gak ada loh orang koma bangun ya itu tiba-tiba bangun, tidak ya, tapi dibangunkan oleh Tuhan. Nah, itulah keajaiban mujizat ya. Firman, dengan berkata-kata. Apa sekarang kalau sudah kalian sudah dengar ceritanya Bu Eva, kalian masih meragukan kekuatan Tuhan? Jangan ya. Kalau sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan menjawab. Bu, kalau aku gak sembuh-sembuh Bu, ya tetap berusaha. Hidup dan mati kita yaitu hanya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak dengan baik, kalian akan sehat. Ibu doakan kalian tetap bersukacita
apapun keadaannya. Nah, seperti Bartimius ya, bersyukur ya mereka melompat-lompat. Mungkin ini Bartimius hanya satu aja, sebenarnya ya banyak yang disembuhkan Tuhan ya, cuma tidak dicatat di dalam Alkitab. Tapi murid-muridnya ikut ini, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat ya, 12 muridnya ini ngikut pelayanan juga, melihat betapa banyak dan luar biasanya Tuhan. Mungkin kalian punya cerita ya tentang pengalaman disembuhkan, nanti boleh cerita sama ibu atau guru kalian masing-masing ya. Orang tua kalian mungkin disembuhkan dan lain-lain. Ada cerita apa ini, mujizat apa yang pernah kalian rasakan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Begitu ya. Nah, bab ini memang sangat mudah ya. Tidak susah kok ya, kalian cukup baca Alkitabnya rutin, kalian akan banyak mendapat pengetahuan tentang cerita-cerita Alkitab. Dan terutama kalian yang di rumah harus wajib praktik hari ini. Kita doakan ya, PR-nya ini ya, gampang kan? Doakan orang-orang yang sakit saat ini. Nggak tahu Bu namanya Bu, memang siapa suruh tulis namanya semuanya satu dunia ini, enggak. Doakan ya warga Indonesia yang sedang sakit saat ini, yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sembuhkan. Nah, kalian bawa di dalam doa. Mungkin tetangga kalian ada yang sakit, didoakan. Mungkin jemaat kalian ada yang sakit, didoakan. Keluarga kalian sendiri ya, papa, mama, adik, kakak, Pak D, Bude, dan lain-lain, kalian bawa di dalam doa. Jangan egois, masa kalian berdoa untuk dirinya sendiri? Enggak ya, pasti Tuhan akan melihat doa anak-anaknya. Oke, itu saja yang ingin Ibu bagikan. Kalian sekarang beraktivitas, ya kita sudah mengamati gambar dan Ibu sudah tunjukkan betapa luar biasanya tokoh kita hari ini ya, Tuhan Yesus. Semoga ini bermanfaat. Lakukan ya apa yang Ibu katakan tadi. Jangan hanya main di depan HP. Doa dulu juga penting. Oke, selamat beraktivitas ya anak-anak. Tetap semangat dan tetap Ibu ingatkan selalu pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Oke, sampai jumpa. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi siapa? Tuhan Yesus. Jempol ya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom. Kembali lagi di dalam aktivitasku. Kelas 4, pelajaran 7. Yesus sanggup menyembuhkan. Bahan Alkitab dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Selamat membaca, kalian baca lagi ya. Pertemuan ke-1. Ayo kita bernyanyi dulu ya dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Nah, coba kalian tulis pesan lagu yang barusan kita nyanyikan. Kalian bisa ulangi lagi lagunya agar kalian bisa menyanyikannya. Ya, selamat mencoba. Kita akan membaca. Silakan buka Markus 10 ayat 46 sampai 52. Semakin kalian sering membukanya, kalian pasti akan hafal dengan sendirinya. Di Yeriko ada seorang buta yang bernama Bartimeus. Ayahnya bernama Timeus. Garis bawahi ya. Bartimeus tidak dapat melihat sinar matahari dan burung-burung. Ia tidak dapat melihat bunga-bungaan,
pohon-pohonan, dan pemandangan yang lainnya. Ia sama sekali tidak dapat melihat. Ia tidak bisa bekerja, sehingga terpaksalah mengemis. Ia tidak mempunyai kecakapan lain. Ia hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain dengan duduk di tepi jalan. Setiap hari, Bartimeus duduk di tepi jalan. Pada suatu kali Bartimeus mendengar derap langkah banyak orang. Ia mendengar mereka berbicara, sebagaimana biasanya orang-orang buta. Ia dapat mendengar meraba mencium lebih tajam dari orang-orang biasa. Ia tahu ada kerumunan banyak orang. Ada apa ini? Ia bertanya kepada seorang yang berdiri di dekatnya. Seorang menjawab, mereka sedang berjalan dengan Yesus. Mereka semua menuju ke sini. Seketika itu juga Bartimeus gemetar kegirangan. Inilah kesempatan baginya untuk meminta kesembuhan. Andai kata Allah berkenan membuka matanya, ia pasti dapat melihat. Bartimeus sudah sering mendengar bahwa seorang yang buta dapat melihat lagi. Bahkan seorang yang buta sejak lahir. Itu terjadi di kota Yerusalem. Berita tentang mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dibuat Yesus sudah tersiar kemana-mana. Dan hal itu sudah didengar juga oleh Bartimeus. Bartimeus telah mendengar tentang Yesus dan dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Ia pasti bisa menjelikan mataku, kata Bartimeus di dalam hatinya. Ia sungguh percaya bahwa Yesus dapat melakukan hal itu. Jadi Bartimeus mulai berseru-seru kepada Yesus. Catat nih ya, di garis bawahi. Dengan suara nyaring dan lantang ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang yang berdiri di dekatnya menyuruh ia diam dan tidak ribut. Akan tetapi Bartimeus tidak peduli dengan kata-kata mereka. Andai kata mereka menderita seperti Bartimeus dan sehari-hari duduk di atas tikar sambil mengemis, mungkin mereka akan melakukan hal yang sama. Inilah kesempatan yang paling baik bagi Bartimeus yang tidak boleh disia-siakan. Ia pun berseru sekuat-kuatnya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Makin keras. Yesus mendengar seruan. Yesus merasakan betapa Bartimeus sangat merindukannya. Yesus tahu pula betapa besar kepercayaan orang buta itu kepadanya. Tiba-tiba Yesus berhenti dan disuruh Bartimeus datang. Yesus berkata, panggillah orang itu, bawalah dia kepadaku. Seorang beralih mendapat Bartimeus dan berkata, Yesus memanggilmu. Bartimeus meloncat, tetapi ia tidak dapat melihat kemana ia harus pergi. Seorang lainnya memegang tangannya dan dengan tersandung-sandung ia berjalan secepat-cepatnya untuk menemui Yesus. Suara Yesus lembut bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Bartimeus menjawab, aku ingin aku dapat melihat, kata Yesus. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena Bartimeus percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan, maka ia menjadi sembuh. Luar biasa ya. Kalian dapat melanjutkan membacanya lagi, cari tahu ya apa yang dapat setelah Bartimeus sembuh tadi. Cari tahu apa yang dia lakukan. Semoga kalian dapat menemukannya ya. Apakah Bartimeus benar-benar melihat atau masih tetap buta? Atau mungkin mereka mengucap terima kasih atau yang lainnya? Coba cari tahu ya. Nah, sekarang kalian membuat cerpen ya, cerita pendek. Tadi kan ceritanya panjang lebar ya. Sekarang kalian buat cerita pendeknya tentang Bartimeus menurut bahasa kalian masing-masing. Ya. Judulnya Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan orang buta atau yang lainnya. Ya, kalian buat judul sendiri. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Oke. 1, 2, 3, dan 4. Pertemuan yang kedua. Yesus sanggup menyembuhkan. Masih pertemuan kedua ya. Kita masuk di dalam aktivitas. Baca dan tulis hal-hal penting. Ya, dari halaman 53.
melalui kisah Bartimeus menghayati kebergantungan Allah. Catat kata-kata penting, kalimat-kalimat penting yang menurut kalian penting. Bacaannya ada juga di halaman berikutnya ya. Kalian bisa baca dan tulis hal-hal penting. Kalian juga bisa membuka Alkitab satu persatu dari Yohanes 16 ayat 33, Matius 21 ayat 22. Tidak disuruh menulis semuanya ya. Per paragraf cari kata-kata hal-hal yang penting. Yang menurut kalian penting. Setelah kalian membuat rangkuman hal-hal penting tadi, silakan belajar lagu. Dari judul Dia Sanggup, Kidung Jemaat 125. Ibu harap kalian mencarinya di YouTube atau meminta bantuan aplikasi ya untuk menyanyikan Kidung Jemaat 125. Kalian bisa belajar dan mempraktekannya. Oke, ini tugas keterampilan ya, keterampilan bernyanyi ya. Selamat bernyanyi-nyanyi ria, semangat ya. Kalian bisa cari di YouTube, banyak tuh, ketik aja Kidung Jemaat 125, Dia Sanggup, pasti akan muncul. Oke, selamat mencoba ya. Kita akan membaca rangkuman untuk hari ini dan berdoa. Bartimeus yakin bahwa Yesus sanggup membuat matanya yang buta dapat melihat. Karena keyakinan itulah Bartimeus sungguh-sungguh menggantungkan harapannya kepada Yesus. Yesus tahu kerinduan hati Bartimeus dan Yesus tahu betapa besar kepercayaannya. Iman dan keyakinan itulah yang membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan Bartimeus. Yesus sanggup melakukan hal yang sama untuk kita. Yakinlah dan bergantunglah terus kepada Yesus. Mari kita berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Allah Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Allah dalam hidup kami setiap hari. Hanya Allah lah satu-satunya penolong kami. Berilah kami iman yang teguh, seperti Bartimeus. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami semakin bergantung dan percaya pada kuasa Allah yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.